Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Kau telah kumpulkan kami, Kau beri kekuatan baru Tuhan. Untuk kami beribadah Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara seiman kami Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau hadir untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami semakin mengasihi Engkau, semakin dikuatkan dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, asalkan ada Engkau Tuhan bersama dengan kami bisa melalui semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun Kau tak pernah tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
janji-Mu, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau juru selamatku, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau juru selamatku Tuhan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Kau juru selamatku, Kau penebusku, Kau penolongku, Kau yang telah tebus dosaku, Tuhan, besar setiamu di dalam hidupku, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau juru selamatku. Dapat berjalan dalam lembah kelam bersamamu, bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku tak takut sebab Kau besertaku, sebab Kau juru selamatku. Ku dapat lalui semua bersamamu, sebab Kau besar, sebab Kau yang mulia, sebab Kau yang tuntun langkahku, sebab Kau Tuhanku yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, ku bersyukur Kau mulia, Kau terbesar. Ku tak takut sebab Kau bersamaku, sebab Kau di dalamku Tuhan, sebab Kau hidup. Ada hari esok, ada pengharapan, sebab Kau hidup. Ada pengharapan baru, ku tak takut sebab Kau sertaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku akui di dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi di dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kau juru selamat kami Tuhan, kasih-Mu yang besar tiada duanya Tuhan. Izinkan kami membalas Tuhan, kasih-Mu dengan memuji muliakan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Kau Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur
kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Kebesaran-Mu tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Raja mulia. Amin, amin. Kau Raja kami Tuhan yang paling mulia. Izinkan kami Tuhan menyembah-Mu dengan apa yang kami punya Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bahwa wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal, Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bahwa wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya.
sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah berakhir sampai hari ini. Dan kami rindu terus Tuhan untuk mendengar setiap tuntunan-Mu, teguran-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu yang dilepaskan. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu akan menuntun kami. Dan saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Nyatakan kekudusan-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama, menjadi kudus seperti Engkau. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, semuanya dalam kuasa-Mu, dalam anugerah-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Katakan, amin. Silakan duduk saudara. Ya, saya coba ya. Oke, shalom. Ya, saya akan berbicara saudara tentang pursuing holiness, yaitu mengejar kekudusan. Saudara, kita akan coba melihat bersama-sama, saudara, apa itu kekudusan, ya. Apa sih yang perlu dikejar sebetulnya? Ya, ada banyak versi yang mengatakan bahwa kekudusan itu kan bukan dari manusia, usaha manusia, ya, tetapi dari Tuhan. Lalu kok ada ayat yang mengatakan kita mesti mengejar kekudusan? Harusnya apa yang kita kejar? Ya, ada begitu banyak versi saudara tentang kekudusan. Saya masih ingat waktu saya baru bertobat, saudara, saya belajar, saya baca buku, keluar banyak saudara, kata kekudusan itu artinya dipisahkan dari dunia. Ya, akibat hal seperti tersebut saudara, maka muncullah yang namanya dikotomi di dalam gereja. Di mana saudara gereja memisahkan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, yang rohani, yang tidak rohani. Ya, dan itu terjadi sampai hari ini ada banyak gereja saudara yang menganggap yang tidak berhubungan dengan gereja itu enggak kudus. Ya, bahkan ada banyak orang akhirnya menjadi memisahkan hidupnya. Ya, kalau mau hidup benar, kudus harus pada waktu di gereja. Ya, waktu di rumah itu berbeda lagi. Ya,
Karena yang penting itu adalah kudus itu kalau di gereja. Nah itu akibat dari saudara teologi yang mengatakan bahwa kekudusan itu dipisahkan. Menurut mereka dipisahkan itu artinya betul-betul dipisahkan dari dunia, kehidupannya dipisahkan. Padahal bukan begitu sesungguhnya saudara. Nah kita akan melihat bersama-sama, kita belajar apakah mungkin saudara kita hidup dalam kekudusan? Dan bagaimana saudara cara kita hidup dalam kekudusan itu sendiri? Atau mungkin hari-hari ini saudara kekudusan sudah jarang diserukan karena orang akan merasa bahwa tidak mungkin orang hidup dalam kekudusan itu sendiri. Saudara, ya, apalagi heboh beberapa waktu ini, saudara, ya dengan sebuah pernikahan yang dikatakan ramai, saya nggak tahu, saudara. Orang yang pacaran kudus, menikah kudus, keturunannya kudus. Mereka mulai bertanya-tanya kepada saya nggak tahu, saudara itu. Loh, berarti kami ini yang terlanjur nggak kudus, berarti nggak kudus keturunan kami. Ya, saudara, coba kita akan lihat bersama-sama, apakah seperti itu? Nah, satu kali, saudara, waktu saya pegang di sebuah acara radio, saudara. Ada satu ibu-ibu yang sudah menikah 25 tahun, saudara. Ya, dia tanya dan itu cukup mengagetkan kami di sebuah radio dikatakan, Pak, kami dulu tuh waktu menikah, kami tuh sebelum menikah kami jatuh dalam dosa. Ya, sehingga waktu di pernikahan kami tidak diberkati. Kami cuma diteguhkan, saudara. Nah yang cukup membuat saya terkaget adalah gini, apakah sampai hari ini saya tetap tidak diberkati? Nah konotasinya kan sebetulnya kalau kita berbicara peneguhan dan pemberkatan itu kan bicara liturginya. Tetapi ternyata itu membekas buat orang tersebut 25 tahun, bayangkan saudara. Dia terhakimi, saudara, sampai merasa tidak diberkati. Saya katakan begini, saudara. Walaupun apapun itu liturginya, kalau ibu bertobat, Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, tidak ada saudara, sesuatu yang Tuhan berpikir bahwa sekali kamu melakukan dan selamanya kamu akan menanggung akibatnya. Ya, kalau bertobat, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, akibat satu orang kita semua berdosa, ya kan? Akibat Adam, saudara, ya kan? Tetapi juga akibat Yesus kita semua diselamatkan. Nah, Tuhan itu adil, saudara. Ya, makanya saudara jangan sampai kita memberi kesempatan iblis itu menuduh kita. Sampai akhirnya saudara kita sendiri merasa tidak layak sudah ketemu dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Kali ini ya. Coba kita lihat seperti apa ya. Saya akan mencoba. Ya. Kita baca Ibrani 12 ayat yang 14. Ya, dikatakan begini saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, dan ada ayatnya saudara, kejarlah kekudusan. Kenapa saudara harus kejar kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, berarti ada 3 poin yang ingin saya bahas di sini saudara. Yang pertama adalah tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Yang kedua adalah damai itu bagaimana, kekudusan itu bagaimana, baru bagaimana saudara kita damai. Hubungannya antara hidup damai, kekudusan, dan tidak melihat Tuhan. Itu apa saudara di ayat ini? Kita lihat satu persatu saudara. Apa yang dimaksud tidak bisa melihat Tuhan? Saya mau tanya Bapak Ibu, yang pernah melihat Tuhan siapa? Secara kasat mata. Yang tidak pernah melihat Tuhan, angkat tangan, ayo. Oh banyak ya, termasuk saya angkat tangan saudara. Nah saudara kalau nggak tahu ayat ini saudara melihat gini, apa bedanya Pak? Sebelumnya saya juga nggak pernah lihat Tuhan kok. Berarti mau kudus nggak kudus kan sama aja. Sekarang aja saya hidup benar aja nggak melihat Tuhan kok. Apa maksud ayat ini? Nah kemudian saudara ada orang yang bermain-main dengan dosa, satu hari bisa melihat Tuhan. Nah itu buktinya apa yang dimaksud tidak seorang pun bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan saudara. Apa pentingnya melihat Tuhan itu? Nah saudara, kita akan melihat bersama-sama bahwa sebetulnya secara arti sesungguhnya tidak bisa melihat Tuhan itu bukan tidak bisa melihat secara kasat mata. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan tidak bisa melihat Allah itu apa saudara? Yang tidak maksud ini,
Kita orang yang tidak bisa melihat Allah itu gini, kehilangan relasi dengan Tuhan. Ya, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, saudara perhatikan itu. Apa yang terjadi, saudara? Bukannya Tuhan itu nggak lihat Adam, saudara. Mungkin Adam pun juga bukan berarti tidak bisa lihat. Adam dan Hawa tidak bisa lihat Tuhan, bukan, saudara. Tapi yang menarik, saudara, waktu mereka jatuh dalam dosa, saudara, itu manusia jadi bodoh, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia bisa melihat masihan. Tetapi mereka bersembunyi. Kan aneh ya. Ya berhadapan dengan orang yang pribadi yang maha tahu kok dia bersembunyi. Sebetulnya dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Tapi sebetulnya saudara di ayat itu menceritakan ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Saat itu saudara dia kehilangan hubungan, relasi dengan Tuhan. Itu yang artinya dia tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa lagi bersekutu dengan dia. Makanya saudara, tanpa kekudusan ini dampaknya sangat besar. Dalam hal apa saja, coba kita lihat bersama-sama. Nah, kalau kita sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka saudara yang pertama, kita tidak bisa mengalami keintiman dengan Allah lagi. Saudara, kita nggak punya hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan. Ini dampaknya cukup mengerikan. Ya, saya pernah berkomunikasi, saudara, pernah tiba-tiba ada seseorang DM di Instagram saya, bukan orang Indonesia, saudara. Tapi dari situ saya ngobrol sebentar, saya langsung tanya biasanya. Begitu saya ngobrol, saya tanya, agamamu apa? Saya langsung tanya begitu, saya pengen tahu. Karena supaya saya bisa kesempatan untuk bercerita tentang Yesus. Dan dia jawab dengan tegas ini, saya ateis. Wow, saudara, ini menarik, saudara, saya katakan. Kenapa kamu ateis? Dulu sebelumnya agamamu apa? Nah, kalau dia menyatakan ateis, pasti dulu pernah. Dan sebagian besar ateis itu dari Kristen, saudara. Dan benar tebakan saya, saudara. Saya tanya, sebelumnya kamu agamamu apa? Dia jawab Kristen. Lalu saya tanya lagi, kenapa kamu dari Kristen menjadi ateis? Dan jawabannya dia begini, saudara. Karena Kristen itu ribet, terlalu banyak aturan. Oh ya, saya katakan begitu. Nah, saya ngomong gini, saya pikir kamu salah melihat itu. Berarti, kenapa kamu melihat seperti itu? Saya ngomong gini, karena kamu memandang kekristenan, memandang bahwa Alkitab semuanya itu adalah aturan dan hukum. Tahu kenapa penyebabnya? Karena kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kamu menganggap bahwa Tuhan itu cuma aturan dan hukuman. Lalu saya mulai cerita, saudara, tentang Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengubah, saudara, hukum Taurat semuanya dengan satu hukum, bukan mengubah, tetapi seakan-akan bukan juga seakan-akan mensubstitusikan, bukan menghilangkan. Yesus sedang mengajarkan. Dulu ketika orang mengenal hukum Taurat, nah saudara, mereka kan pada saat itu bangsa Israel kan hanya Musa yang ketemu sama Tuhan. Ya kan? Yang lainnya nggak ada, saudara. Waktu Musa membawa hukum Taurat itu kepada bangsa Israel, yang dilihat bangsa Israel itu bukan apa-apa, itu adalah aturan. Itu adalah hukum. Sehingga mereka ketakutan, saudara, melihat perintah jangan. Mereka, saudara, hidup di dalam sebuah hukum. Makanya dikatakan hukum Taurat. Begitu Yesus datang, saudara, Yesus berkata begini, dia bukan meniadakan Taurat. Dia cuma berkata begini, saudara, aku memberikan hukum yang baru. Yaitu, yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, lalu dikatakan, ada lagi satu hukum yang sama. Yaitu apa, saudara? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara perhatikan ini. Dua hukum ini sebetulnya mewakili semua hukum Taurat. Artinya dulu kita memandang hukum Taurat itu sebagai hukum. Sekarang kita melakukan hukum Taurat karena kita mengasihi. Itu dua hal yang berbeda. Saudara, saya nggak mau mencuri karena takut dihukum. Dengan saya nggak mau mencuri karena saya nggak mau menyakiti hati sesama saya. Itu dua hal yang berbeda, saudara.
Engkau membersihkan rumah, saudara, karena takut dihukum oleh orang tuamu. Mungkin gitu. Tetapi kita membersihkan rumah karena kita mengasihi orang tua kita. Itu dua hal yang berbeda. Ya, makanya orang yang tidak bisa mengalami keintiman dengan Allah ini, saudara, itu mengerikan. Sekaligus yang kedua, tidak bisa mendengar suaranya. Nah, saudara, ini lebih mengerikan. Kita ini diumpamakan seperti domba, ya kan? Dia adalah gembala kita. Kenapa kok domba? Domba itu salah satu binatang paling bodoh, saudara. Ya, domba itu nggak punya alat untuk senjata untuk membela dirinya dia. Domba itu makhluk komunal, nggak bisa liar, saudara. Kalau dia hilang sendiri pasti mati. Makanya Yesus berkata gini, jika seseorang punya 100 ekor domba, ya satu hilang, kenapa yang 99 ditinggalkan? Kenapa kok cari yang satu? Karena yang 99 ini aman kalau bersama-sama. Kalau dia sendiri ini kalau nggak dicari, mati dia. Ya, jadi saudara lihat ya, domba itu punya kekuatan cuman satu. Dia mendengar suara gembalanya, hebatnya itu aja. Jadi saudara bisa bayangkan ya, domba yang nggak bisa apa-apa, saudara, domba yang bodoh, saudara saya dan saudara itu sama-sama diumpamakan seperti domba, artinya kita ini bodoh di mata Tuhan dan semuanya di sekeliling. Kita ini seperti anak domba, saudara, di tengah-tengah serigala. Bayangkan saudara, sudah domba jadi ini anaknya lagi. Tetapi domba itu kekuatannya satu, saudara, mendengar suara gembalanya. Kekuatan domba itu cuma satu, kalau dia dengar tuntunan gembalanya. Domba itu menjadi hebat, saudara, kalau dia dekat sama gembalanya. Nah, kalau nggak bisa dekat sama gembalanya, terus nggak dengar suaranya, mau jadi apa, saudara? Maka domba itu akan jadi bulan-bulanan iblis. Oke? Nah, akhirnya saudara tidak bisa merasakan apa? Bimbingan dan damainya. Kita nggak tahu, saudara, Tuhan itu bagaimana membimbing. Makanya saudara ada orang-orang yang merasa kalau dia berhasil itu dia merasa ini itu bukan Tuhan, saya yang hebat. Nah, itu orang saudara yang tidak bisa melihat Tuhan. Tidak punya relasi dengan Tuhan. Saudara, bahkan saudara yang ngeri ini, tidak bisa melihat pekerjaannya dinyatakan dalam hidup kita. Makanya nggak bisa mengucap syukur orang itu. Bahwa ini loh Tuhan, ini loh yang mengerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu berhasil, seringkali orang berkata, oh itu karena saya persiapan, karena saya bekerja dengan keras, karena saya dulu belajar dengan sungguh-sungguh. Oh semuanya dia pikir bahwa dia yang mampu. Dia udah gak bisa melihat lagi pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia udah gak bisa dengar. Nah itu artinya tidak bisa melihat Tuhan. Ya, berarti dia sedang hidup tanpa kekudusan. Jadi saudara, sebetulnya kata-kata kalimat ini sangat penting. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, itu saudara sebetulnya kita udah gak bisa apa-apa lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara, kita akan belajar bersama-sama ya. Ternyata gak bisa melihat itu bukan hanya sekedar santai, selama ini gak bisa melihat, bukan begitu. Ya, tetapi ternyata saudara ketika kita betul-betul tidak bisa melihat, itu fatal sekali saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah sekarang setelah kita tahu akibatnya, nah kita sekarang melihat bagaimana sih sesungguhnya kekudusan itu. Ya, apakah kita harus mengejar dan selama ini kalau kita kejar dan kita terus gagal dan gagal, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Nah saudara sekarang kita lihat kekudusan itu sendiri, Ibrani 10 ayat 10. Nah ini saudara. Dan karena kehendaknya inilah kita, jadi kehendaknya siapa saudara? Kehendak siapa saudara? Yesus, kehendak Yesus sendiri, kehendak Bapa sendiri. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah, apa saudara? Dikuduskan satu kali. Untuk apa saudara? Selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Loh, berarti poinnya berarti kita berarti mau melakukan apapun tetap kudus. No, bukan begitu saudara. Penebusan ini berlaku sekali untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kita
bermain-main dengan dosa. Makanya sudah tadi Alkitab menulis, kita sebetulnya tanpa sadar kita keluar dari kekudusan itu sendiri. Yang sudah Yesus lakukan. Roh kita, saudara, kalau kita percaya, makanya begini saudara, kalau orang udah betul-betul lahir baru, udah tahu penebusan Yesus kekudusan itu, orang itu bisa jatuh dalam dosa, tapi gak bisa tinggal dalam dosa. Sudah tahu artinya? Ya. Nah, kita akan lihat ya bersama-sama ya. Ingat-ingat kata-kata ini, saudara. Bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak bisa tinggal di dalam dosa. Nah, saudara, jadi ayat ini sebetulnya menceritakan tentang ini, saudara. Bahwa kekudusan itu bukan usaha manusia, tetapi karya Kristus di kayu salib. Kita tidak pernah bisa kudus, saudara, tanpa penebusan Yesus. Saudara mau melakukan usaha apapun, makanya banyak orang melakukan usaha, akhirnya dia gagal. Karena sebetulnya kekudusan itu bukan usaha kita. Kekudusan itu adalah karya Kristus di kayu salib. Makanya gini, Bapak Ibu. Manusia itu pernah dihancurkan sama Tuhan. Ya, satu generasi semuanya. Melalui air bah pada zaman Nuh. Sudah tahu penyebabnya kenapa? Karena Tuhan berkata gini sama Nuh. Aku melihat bahwa mereka semuanya ini yang ada di bumi ini memiliki kecenderungan hati untuk berbuat jahat. Bahasa aslinya adalah yetzer, cenderung berbuat negatif. Makanya kita ini sampai hari ini kan tetap negatif, saudara. Manusia itu kalau mau negatif cuma perlu dengar sekali saja. Ya, saudara berteman, tiba-tiba satu orang datang kepada saudara ngomong, hati-hati ya. Dia ini licik loh. Jawabannya apa? Oh ya? Langsung, oh ya? Tapi kalau orang lain ngomong gini, orang itu baik loh. Masa? Bener, dia itu baik. Kamu pernah ngalami kah? Pernah. Buktinya apa? Loh, ini begini ya, saya ceritakan ini. Itu sekali atau 2 kali? Baru sekali kan? Kan bisa sekali aja baik-baik dengan motivasi yang enggak. Oh enggak, saya udah sering kali melakukan dan dia gini. Oh ya? Oh lagi saudara. Makanya saudara, manusia itu untuk mendengar negatif cukup sekali. Dan mendengar yang positif perlu 7 kali. Itu survei loh saudara. Manusia itu cenderung untuk negatif. Makanya saudara, penting sekali saudara kita ini sering kali mengingat karya Kristus di atas kayu salib, itu pentingnya di situ. Ya. Kita saudara kalau mengusahakan semuanya kita akan gagal. Nah kita lihat bersama-sama sekarang. Nah saudara ini nih, kita dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Hanya bisa melalui pengorbanan Kristus, gak bisa saudara. Manusia untuk berusaha hidup kudus itu gak bisa. Makanya saudara kalau kita terus menerus saudara mengingat korban Kristus, maka kita akan melihat Dia menguduskan kita. Kapan itu berlaku? Kalau kita bertobat saudara, kita percaya kepada Dia, kita kembali kepada Dia. Nah, kekudusan sejati adalah hidup yang melekat kepada Yesus. Jadi bukan performa lahiriah, jadi bukan seperti kita kelihatan hidup benar. Makanya saudara ada begitu banyak orang jadi munafik, kelihatan benar, pada dibalik semuanya. Siapa yang bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan? Saudara, dengar baik-baik, saudara. Kita hidup kita cuma melekat. Jadi kalau kita datang melekat kepada yang Maha Kudus itu saudara, maka kita akan menjadi kudus. Ya, menjaga kekudusan itu sama dengan gini, tinggal di dalam hubungan dengan Kristus. Ya. Bagaimana saudara kita bisa hidup? Ingat, Dia sudah sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Karena kita terlepas dari Dia. Kalau kita nggak terlepas, sebetulnya penebusan itu akan terus menerus dalam kehidupan kita. Wow, hati-hati ya, ada orang yang mengatakan, oh sekali untuk selama-lamanya dia pandang gini. Berarti saya mau berbuat dosa, terus bermain-main, pasti diampuni. Ya, diampuni jika kita bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau dia bermain-main dengan dosa tanpa pertobatan, oh no, enggak saudara. Kalau orang betul-betul bertobat sungguh-sungguh saudara, makanya dia itu gini saudara, pertobatan itu berpindah habitat. Contoh, misalkan dulu orang yang belum bertobat itu
Dia dipindahkan habitatnya, saudara, keluar dari air menjadi di darat. Pertanyaannya begini, saudara, apakah dia bisa jatuh ke air? Bisa. Tapi begitu dia jatuh di air, dia bisa tinggal di air, pertanyaannya? Enggak bisa, karena dia sudah berubah hidupnya. Nah, tapi kok ada orang ya melihat ayat ini lalu dia bermain-main dengan dosa. Sebetulnya dia belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dia belum lahir baru. Makanya dia seperti masih bermain-main di dosa. Kalau orang sudah dikeluarkan, pindah habitat, tidak bisa bermain-main dengan dosa lagi. Ya, jadi bisa jatuh, tetapi tidak bisa tinggal. Nah, makanya bagaimana supaya kita nggak jatuh? Nah, itu poinnya di situ, saudara. Kita harus tinggal melekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat ini. Nah, makanya nih, saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang, nah perhatikan ya, yang tetap berada di dalam dia. Nah, ayatnya jelas. Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ya, ayatnya jelas ya. Berarti orang yang tetap berada dalam dia tidak mungkin berbuat dosa. Ya, jadi bukan sepertinya begitu kita sekali selamat lalu kita seperti nggak ngalami apa-apa, melakukan apapun. Enggak. Ini poinnya, saudara. Tetap. Jadi saudara, kekudusan itu bukan titik akhir, tetapi proses berjalan bersama dengan Tuhan terus-menerus. Bagaimana saudara kita bisa melekat? Ya, kita menjaga kekudusan dengan tetap tinggal dalam Kristus, menjauhi dosa dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Pertobatan itu setiap hari. Nah, makanya Bapak Ibu saya mau beritahu ya, kenapa kok iblis itu berusaha mendakwa kita? Nah, karena iblis tahu kalau dia mendakwa kita, maka kita akan menjauh dari Tuhan. Karena kita merasa tidak layak ketemu sama Tuhan. Dan gawatnya, kita lebih mempercayai iblis daripada Tuhan. Makanya saudara kita berusaha untuk menjauh dari Tuhan, semakin hari menjauh. Kita pikir saudara kita sungkan sama Tuhan, karena kita jatuh di dalam dosa yang sama. Kita ngomong masa layak ya, kok gak sungkan ya kamu sama Tuhan, ngomong kesalahan yang sama. Nah itu iblis ngomong begitu, padahal Tuhan tuh tidak menghitung berapa kali kita jatuh. Tuhan tuh menghitung berapa kali kita bangkit. Tuhan kepingin kita itu terus mendekat kepada Dia. Karena hanya melekat kepada Dia, kita hanya bisa hidup dalam kekudusan. Jadi saudara, perhatikan iblis pun saudara, kalau mengejar orang itu akan selalu begini ciri-cirinya. Dia akan tarik orang itu menjauh dari Tuhan, lalu dia tarik orang itu menjauh dari komunitasnya atau persekutuan seperti ini. Maka biasanya kalau orang udah jatuh dalam dosa, dia tidak pernah saudara berdoa, dia udah gak pernah ibadah, dia gak pernah baca firman, dia semakin menjauh. Dan ketika dia menjauh, itu saat yang tepat menjadi bulan-bulanan iblis. Sudah pernah nonton National Geographic, saudara? Seekor harimau atau singa itu gak mungkin nerekam mangsanya, misalkan bison itu masih ribuan ngumpul, dia terjang di tengah-tengahnya, mati dia saudara. Caranya dia tunggu, sampai ada satu yang menyimpang sendiri saudara. Yang satu itu mengambil jalan sendiri, begitu yang lain lagi kenceng dia santai-santai saudara. Wah kesempatan itu digiring sama singa atau harimau itu. Begitu digiring dia larinya menjauh, itu kesempatan, itu dimangsa habis-habisan. Sama. Iblis tahu saudara kekuatan seseorang untuk melekat kepada Yesus itu kekuatannya seperti apa. Makanya seringkali dulu saudara saya baru bertobat itu mengalami yang sama. Sering punya pikiran kotor, jatuh saudara dalam dosa. Saya masih ingat waktu itu. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, iblis itu akan ngomong gini, kamu gak sungkan datang kepada Tuhan. Minta ampun terus, bayangkan. Kalau kamu ketemu orang minta ampun melakukan kesalahan yang sama. Diampunikah? Saudara saya percaya loh. Ya puji Tuhan saya cerita. Saudara, satu kali saya datang di sebuah ibadah begini, ada seorang hamba Tuhan tuh ngomong gini. Iblis itu memakai orang-orang yang dikasihi Tuhan untuk menjelek-jelekan Tuhan itu sendiri. Kok bisa? Karena iblis berkata, memangnya Tuhan itu masih mengampuni kamu kalau kamu berbuat dosa terus-menerus? Di situ saya terbuka saudara. Dan sejak saat itu saudara, ketika pikiran saya nggak benar, saya bukan menjauh dari Tuhan.
tapi saya malah mendekat kepada Tuhan. Dan saudara tahu, begitu saya mendekat, saudara, saya nggak usah sungkan sama Tuhan. Saya datang terus, saya ngaku saya bertobat. Dan tiba-tiba satu hari saya nggak sadar, setelah beberapa bulan kemudian, saya udah nggak jatuh dosa lagi, saudara. Dari situ saya ngerti kebenaran ini, bahwa sebetulnya kekudusan itu bukan usaha manusia. Ya, kekudusan itu, saudara, adalah bentuk sebuah proses. Ya, menjaga kekudusan itu adalah tetap tinggal di dalam Dia. Saudara mendekat kepada Dia. Jadi, saudara, sebuah kesadaran yang penuh yang perlu kita mengerti adalah begini. Kalau hari ini kita masih bisa berdiri tegak dan hidup benar, itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena Tuhanlah yang membuat kita dan menjaga kita tetap hidup dengan benar. Amin. Itu penting sekali, saudara. Jadi kita akan terus menyadari Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Ya. Nah, kemudian saudara, yang selanjutnya ini ada korelasinya lagi, adalah tentang damai. Berdamai dengan semua orang, maka hidup mengampuni dan membereskan setiap konflik dan permasalahan yang ada. Jadi berdamai dengan semua orang. Saudara, ini poin penting. Nah, ini kemungkinan terbesar yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Hati-hati ya. Ya, Bapak Ibu yang hari-hari ini punya konflik gak pernah diselesaikan ya. Ini juga salah satu cara saudara untuk kita bisa melekat kepada Dia. Nah, kita lihat Markus 11 ayat 25 sampai 26. Nanti sudah baca kalau terlalu kecil ya. Saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara lihat, saudara. Nah, ini saudara, kalau kita tidak mengampuni, masalahnya kita nggak membereskan, maka Bapa juga tidak akan mengampuni. Kalau Bapa tidak mengampuni, berarti itu menjadi dosa dan itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Kalau kita terpisah, berarti kita tidak bisa hidup dalam kekudusan, saudara. Kita tidak bisa melekat lagi kepada Tuhan. Jadi saudara perhatikan ya hubungannya ya. Ternyata berdamai itu menjadi poin penting. Nah, kita lihat bersama-sama. Damai tidak datang otomatis, harus diupayakan secara aktif. Jadi saudara nggak bisa damai, biarkan nanti damai-damai sendiri, nggak bisa. Saudara, jadi kalau saudara ada permasalahan sesuatu dengan temanmu, saudaramu atau siapapun, cepatlah bereskan. Cepatlah ampuni. Ya, ampuni meski sakit. Karena kita sendiri telah diampuni. Makanya saudara, kalau kita ini memahami pengampunan Tuhan, kita akan gampang ngampuni. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan, selalu dia datang dan selalu dia diampuni. Harusnya orang tersebut saudara lebih mudah mengampuni. Tapi kalau orang itu merasa bahwa Tuhan tidak mengampuni dia, maka dia pun tidak mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Nah, saudara lihat ya korelasinya, hubungannya ya. Iblis berusaha kita menjauh karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Maka kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi begitu kita datang dan kita menerima pengampunan itu, maka kita mudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ya, makanya karena kita telah diampuni. Konflik yang dibiarkan merusak hubungan dan menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara, yang kita pikirkan sebetulnya bukan masalah gini, oh kamu harus mengampuni atau bagaimana. Oh kalau mengampuni itu melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Karena mengampuni itu membawa akibat, saudara, kalau tidak mengampuni. Dan mengampuni pun membawakan sebuah akibat yang luar biasa kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni akibatnya luar biasa, kalau kita mengampuni akibatnya juga luar biasa. Jadi saudara yang kita pikirkan bukan, oh harus mengampuni ya Pak, bukan hanya itu. Ternyata ekses dampaknya kalau kita tarik panjang itu sangat penting dan akhirnya mengenai kekudusan saudara, dan akhirnya saudara kita terhubung kembali kepada Tuhan. Itu dengan cara berdamai ya saudara. Nah, kalau akibat jika tidak berdamai, nah ini saudara, berarti kita tidak mengampuni, berarti kita tidak diampuni oleh Tuhan,
maka kita akan terpisah dari Allah dan bahkan kita akan kehilangan kekudusan. Nah, jadi saudara lihat ya, ternyata jadi saya berdoa setelah saudara pulang dari tempat ini, engkau mulai berdamai dengan semua orang. Kalau engkau punya masalah, selesaikan secepatnya. Karena dampaknya bukan, karena sudah mengampuni, bukan itu. Setelah engkau mengampuni, engkau mulai dipulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Ya, tanpa pengampunan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Perhatikan itu dengan baik, saudara. Ya, orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa melekat dengan Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah adalah kasih. Saudara, kalau kita tidak melekat kepada Allah yang adalah kasih, maka saudara kita akan juga tidak bisa melepaskan kasih itu kepada setiap orang. Ya, berarti hubungannya berputar, saudara, semuanya berpusat kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kekudusan tidak bisa dipertahankan di luar kasih, saudara. Tidak bisa. Ya, karena Allah adalah kasih, itu pusat dari kekudusan itu sendiri. Enggak bisa, saudara, percayalah. Ya, kita berusaha hidup kudus dengan menjauh dari Tuhan. Enggak bisa. Kita hidup, saudara, mulai berusaha untuk mengampuni jauh dari Tuhan. Tidak bisa, karena Allah adalah kasih. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat semuanya ini, tentunya ada sebuah korelasi yang akan saya coba untuk menyimpulkan seperti ini. Dengan sebuah gambar, korelasi berdamai dengan kekudusan. Ya, saya mengampuni, maka saya berdamai dengan sesama, maka hasilnya adalah kita diampuni. Nah, ketika kita diampuni, maka kita bisa melekat hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, baru menghasilkan kekudusan. Ya, makanya ingat saudara dengan baik, berarti pertanyaannya, apa yang perlu dikejar? Apakah kita perlu mengejar yang namanya kekudusan yang di situnya? Bukan, saudara, yang dikejar adalah yang di sininya. Melekatnya kepada Kristus. Ya, kekudusan itu adalah akibat. Kekudusan itu sudah dibuat Yesus sejak awal. Ya, sudah ada kekudusan itu. Ya, jangan juga kita memahami, sekali untuk selama-lamanya, berarti saya santai aja dalam kehidupan saya. Saya mau hidup berbuat dosa, enggak apa-apa. No. Saudara, begitu engkau jatuh dalam dosa, engkau tidak hidup dalam Kristus, maka engkau keluar dari kekudusan. Jadi yang harus kita kejar itu adalah bagaimana kita tetap melekat kepada Dia. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Karena itulah yang membuat kita menjadi kudus. Bukan karena hebat kita. Dan kalau kita benar dan hari ini saudara, kita nggak jatuh dalam dosa, jangan sombong. Jangan menghakimi saudaramu. Karena bukan kita yang hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Yang bersama-sama dengan kita. Amin. Bahkan kita akan tolong dia, kita ajak, ayo kamu mendekat. Karena kamu nggak bisa berusaha sendiri. Ayo berdamai. Setelah berdamai, ayo ikut bersama dengan kami. Kita melekat kepada Dia. Maka kita hidup dalam kekudusan. Ya, jadi jangan pernah kita terpisah dari Dia. Jangan keluar dari Dia. Karena Dialah Sang Maha Kudus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Hamba-Mu jauh dari sempurna. Tapi Engkau sendiri akan menjelaskan kepada setiap kami. Agar kami semua tetap hidup dalam kekudusan. Kami akan kejar kekudusan itu Tuhan. Kami akan kejar supaya kami tetap melekat kepadamu. Sehingga hidup kami terus senantiasa di dalam kekudusan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau berurusan pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Budi Utomo dalam pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah teens dimulai jam 5 sore. Hari Sabtu juga pagi ada
doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ibadah anak dimulai jam 7:30 pagi, dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai jam 9:30 pagi. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Hari ini ada latihan Korea setelah ibadah. Kita nyanyikan Ku Mau Bersyukur, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Bapa yang besar, Bapa yang setia. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu sidang jemaat di tempat ini, biarlah mereka bisa mengejar kekudusan. Biarlah melalui firman-Mu yang Kau ingatkan kembali, bukan kami setia aja di dalam Engkau, tetapi intinya kita harus mengejar kekudusan di dalam Engkau. Biarlah kami bisa, Tuhan, mengampuni sesamanya, sehingga Tuhan, yang dimana Engkau telah mengampuni kami lebih dulu, sehingga kami hidup melekat dengan Engkau, dan kekudusan itu hadir di dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Pendeta Budi Utomo yang telah memberkati jemaat-Mu tempat melalui firman-Mu, berkati di dalam keluarga, berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam pelayanannya. Hamba-Mu juga berdoa juga untuk jemaat yang akan memberikan sebagian mereka punya, biar mereka memberikan dengan rasa syukur, rasa cinta, dan rasa Tuhan hormat kepada Engkau juga ya Bapa. Hamba-Mu bersama jemaat-Mu juga saat ini bersyafaat untuk negara kami Indonesia, di mana keadaan saat ini Tuhan banyak demo-demo, biarlah di dalam mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, biar mereka menyampaikan dengan Tuhan santun, mereka menyampaikan dengan tidak disertai dengan anarkis, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dan hamba-Mu juga berdoa biar Bapak Presiden kita Prabowo dan wakilnya di dalam memimpin negara ini, biar memimpin dengan bijak, memimpin dengan rasa hormat dan takut akan Engkau juga ya Bapa. Biar menteri-menteri juga di bawah pemimpinan Bapak Prabowo juga berikan menteri yang takut akan Engkau, sehingga mereka melakukan dengan Tuhan bijak dan melakukan dengan seturut dengan yang telah digariskan oleh kementerian ini juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah keadilan, kemakmuran nyata di dalam kehidupan setiap bangsa, setiap warga Indonesia Bapa. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulanglah sekarang dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
heart like you do. And I could search for all eternity